Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firman Alansyah, salah satu mahasiswa D3 Keperawatan Universitas Muhammadiyah Riau. Dan kali ini saya akan mempresentasikan materi yang sudah saya buat tentang terapi komplementer. Terapi komplementer itu sendiri ada banyak macamnya, ada akupuntur, ada bekam juga, dan ada yang lain-lainnya. Dan kali ini saya akan membahas khususnya bekam. Nah, bekam yang berhubungan dengan kesehatan manusia. Di sini saya mengambil judul bekam berhubungan dengan hipertensi. Hipertensi sendiri adalah keadaan di mana tekanan darah itu lebih dari normal, di atas 120/90 milimeter hektogram. Jadi di sini saya akan membahas tentang apa sih hubungan dari bekam dan hipertensi itu sendiri. Langsung masuk ke materi pertama, yaitu pengertian dari bekam. Nah, bekam itu sendiri adalah metode yang menggunakan penyayatan kecil yang nanti akan dilanjutkan oleh penghisapan darah, ya, darah kental yang mengandung toksin tentunya, yang dihisap dari sayatan tersebut. Dan bekam ini juga udah salah satu terapi yang cukup tua di dunia, yang sudah digunakan pada zaman Nabi Muhammad SAW, pada zaman dahulu. Dan dahulu digunakan menggunakan tanduk sebagai pengganti kaca. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, bahwa bekam ini sudah ada pada masa-masa Nabi Muhammad SAW dahulu, dan saat ini juga masih eksis dan masih dipergunakan sampai saat ini. Dan pada abad ke-18 juga di Eropa, metode bekam ini diganti menggunakan lintah sebagai alternatif lainnya. Sistematisnya adalah seperti lintah itu tidak diberi makan sampai beberapa hari, dan lalu apabila ditempelkan kepada dalam tubuh manusia yang sakit, dia akan menghisap darah-darah yang kotor tersebut dengan cara efektif, karena lintah tadi belum dikasih makan. Dan selanjutnya, metode ini sekarang itu sudah disempurnakan dan sudah dimodifikasi dengan sempurna. Pemakaiannya dengan kaidah-kaidah ilmu yang lebih sistematis dan lebih higienis. Dan tentunya ada beberapa waktu yang ideal dan bagus untuk membekam pasien tersebut. Ada juga pendapat yang menyatakan bahwa bekam itu bisa dilakukan kapan saja. Apabila darah itu masih mengandung toksin, apabila badan itu masih sakit, masih terasa berat, itu masih bisa dilakukan bekam. Itu dilakukan oleh kebiasaan oleh Imam Ahmad bin Hambal. Selanjutnya, hubungan dari bekam ini juga tentunya sudah diatur dalam Kementerian Kesehatan nomor 15 tahun 2018. Dikatakan bahwa pelaksanaan terapi bekam ini juga udah dilakukan oleh nakestrat atau tenaga kesehatan tradisional, dan tentunya difasilitasi kesehatan Gria Sehat, dan harus mengutamakan keselamatan dan kesehatan, dan tentunya kehigienisan juga. Itu juga sudah diatur dalam Kementerian Permenkes nomor 15 tahun 2018. Di sini juga ada jurnal pendukung yang menjadi patokan saya supaya materi ini juga lebih valid, tentang pengaruh bekam terhadap tekanan darah penderita hipertensi. Pada jurnal ini sudah saya cantumkan penelitian pada tahun 2015 oleh Siti Fatona, Tori Haruntono, dan Titi Astuti. Dikatakan bahwa memang berpengaruh sekali bekam dan hipertensi ini. Hipertensi darah tinggi itu bisa diturunkan kadarnya menggunakan metode bekam ini. Juga sudah dilakukan penelitiannya dan hasilnya pun valid. Karena jurnal tadi ini sudah valid dan jurnal ini juga sudah nasional, mungkin nanti bisa akan dijadikan, maksud saya bukan dijadikan, tapi sudah tentu dijadikan sebuah metode yang dijadikan patokan. Bekam ini merupakan salah satu teknik komplementer yang nantinya sudah diakui oleh dunia, udah diuji hasilnya dan valid, dan tentunya ini akan menjadi bahan kajian yang sangat menarik sekali.
mengingat bahwa bekam ini sudah tua dan saat ini masih eksis sehingga masih bisa dijadikan sebuah metode terapi untuk penderita hipertensi. Dan mengingat juga hipertensi di Indonesia juga cukup tinggi dan angkanya juga sampai sekarang belum turun seperti yang kita harapkan begitu. Dengan metode bekam ini mungkin nanti bisa menjadi sebuah terapi dan metode yang bisa nanti membantu masyarakat di Indonesia. Baik, cukup sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas segala perhatian. Semoga bisa memenuhi untuk materi dan penugasan yang nanti akan menjadi bahan pertimbangan. Saya Firman Alansyah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.